bayarlah apa yang harus dibayar, simpanlah apa yang harus disimpan. Jadi jangan sampai kita setor terlalu banyak, tapi juga harus setor sesuai dengan kewajiban kita yang seharusnya. Kalau misalnya kita orang personal baru mulai bisnis atau saya freelancer, kapan sih mulai memikirkan tax planning kayak bikin PT gitu? Para konglo di luar sana itu memiliki properti dalam nominal besar di bawah kepemilikan holding company ya, instead of orang pribadi. Saya kan juga pengguna Bibit dan Stockbit. Sejauh ini memang dari berbagai merek atau sekuritas lain yang saya sempat miliki, Bibit dan Stockbit paling oke sih tax reportnya ya. Halo semuanya. Di masa akhir-akhir tahun ini biasanya digunakan sebagai momentum untuk pebisnis dan beberapa high net worth individual untuk merencanakan gimana biar kita bisa mengatur strategi pembayaran pajak kita tahun depan. Karena seperti kita ingat, di awal tahun depan itu sudah musim pelaporan pajak. Nah, untuk membantu teman-teman user Bibit yang high net worth dan pebisnis, hari ini kita udah mendatangkan seorang narasumber yang sangat profesion di bidangnya, yaitu Ko Vincent Lianto, seorang ahli pajak dan juga CEO dan founder A Premium Consulting, di mana ini adalah organisasi suatu kuasa hukum pajak profesional. Terima kasih Ko Vincent Thank sudah you. datang untuk hari ini. Nah, mungkin tanpa waktu lama kita Hmm, mulai aja ya, kita boleh, ngobrol-ngobrol boleh. soal gimana sih cara yang legal, Hmm, tapi juga bisa membantu teman-teman user Bibit untuk mereka bisa lebih efisien strategi pembayaran pajaknya. boleh banget. Oke, nah mungkin dari yang agak basic aja nih kok, Hmm. sebenarnya seberapa penting sih tax planning itu gitu? Oke, kalau kita bicara tentang kewajiban kita sebagai warga negara ya, pada dasarnya kan kita harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, begitu ya. Dan perlu diketahui bahwasanya di Indonesia itu sistem pelaporan pajaknya ya termasuk, dari perhitungan sampai dengan pembayaran, itu sifatnya self assessment, begitu ya. Self assessment itu artinya kita yang hitung sendiri, kita yang bayar sendiri, kita yang lapor sendiri, dengan asumsi apa yang kita lakukan tersebut adalah benar, begitu ya. Nah, tapi nanti dari otoritas kantor pajak ya sebagai perwakilan negara itu punya hak dan wewenang untuk melakukan pengecekan apakah itu sudah benar atau tidak. Dan kalau misalnya sampai nantinya mungkin ditemukan ketidakbenaran, maka akan keluar konfirmasi dan mungkin yang paling parah kan pemeriksaan pajak, begitu ya. Nah, kenapa kita perlu untuk tahu dan paham terkait dengan tax planning? Karena tadi, kalau kita pelaporannya via self assessment, maka sebenarnya kita punya hak juga nih untuk memilih metode ataupun tarif ya, serta perlakuan pelaporan pajak kita itu secara efisiennya bagaimana. Itu kembali ke kita lagi nih, gitu ya. Seperti contoh, saya selalu bilang bayarlah apa yang harus dibayar, simpanlah apa yang harus disimpan, kan gitu ya. Jadi jangan sampai kita setor terlalu banyak, tapi juga harus setor sesuai dengan kewajiban kita yang seharusnya. Dan itu feel free juga untuk kita memilih tarif pajaknya yang mana, ya kan. Kemudian mungkin kalau terkait dengan Bibit ya ataupun Stockbit itu bicaranya tentang pemilihan instrumen investasi yang ramah pajak ya. Kemudian nanti pelaporannya seperti apa, itu feel free dari kita. That's why kita harus paham tax planning karena melalui tax planning itulah kita bisa memilih metode, tarif, cara lapor, cara bayarnya dan sebagainya yang paling tepat efisien untuk kita. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal tax planning ini, Hmm, sebenarnya kalau buat personal ya, sama buat pebisnis, itu sebenarnya ada nggak sih bedanya? Apakah oke. cara planningnya tuh beda gitu? Tentunya beda ya, tidak hanya terkait dengan, mungkin investor ataupun pebisnis ya. Saya selalu bilang bahkan kalau misalnya kita mau lihat lebih detail lagi ya, beda wajib pajak pun juga bisa beda tax planning. Jadi tidak serta-merta semuanya itu bisa di-copy paste ya, katakanlah kita punya teman atau kerabat, kenalan dan sebagainya, dia melakukan metode A atau memilih cara A, belum tentu cara A itu atau metode A tadi cocok dengan kita. Mungkin bisa jadi yang B atau C yang lebih cocok, iya. Jadi kita lihat dulu nih, karena banyak sekali ya variabel-variabel yang menentukan lah seperti itu. Katakanlah nih kita pebisnis kemudian kita juga investor ternyata ya. Kemudian kita pun bisnis atau investasi instrumennya bisa beda, sektornya bisa beda dan sebagainya. Tapi tetap
Kesimpulannya adalah semua orang punya ruang untuk melakukan tax planning, gitu, untuk melakukan penghematan. Oke oke. Nah, mungkin kalau misalnya saya udah mau lebih agak detail nih nanya soal tax Mmm, planning-nya. Kalau misalnya kita orang personal baru mulai bisnis atau saya freelancer gitu, iya. sebenarnya kapan sih poin yang tepat, buat saya mulai memikirkan tax planning kayak bikin PT gitu? Oke. Apa, poinnya tuh kapan sih, ketika bisnis udah sampai certain size, apa dari awal udah harus rapi bikin PT gitu? Iya, kalau kita bicara idealnya ya, walaupun tidak semua orang ataupun personal dalam kondisi yang ideal begitu ya. Tapi kalau kita bicara idealnya, baiknya tax planning dilakukan sejak awal, begitu ya. Dimulai dari studi kelayakan bisnis sampai dengan realisasi dan pengembangannya semuanya selalu punya tahapan-tahapan terkait dengan tax planning-nya, seperti itu. Contoh nih, misal katakanlah saya baru mulai mau bisnis, kemudian bisnisnya apa? Oh ternyata kita mau bisnisnya bidang jasa dulu nih, karena kita mau explore terkait dengan skill atau knowledge yang kita miliki. Something like mungkin kita desain interior begitu kan ya. Nah, pemilihan tax planning yang paling tepat sebenarnya sudah dimulai dari nantinya bisnisnya mau pakai NPWP pribadi atau badan usaha ya, kayak gitu ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya klien tuh bayar atau mungkin kita sudah submit invoice dan mereka akan kasih inflow uang ke kita, itu lebih baik masuknya rekening pribadi atau badan usaha ya. Nah, sesimpel itu pun sebenarnya sudah dikatakan tax planning. Contoh, kalau misalnya kita bisnis ya, kemudian uangnya masuk ke rekening pribadi, ada kalanya kita itu nanti harus bayar pajaknya dengan tarif progresif 5 sampai 35% sesuai dengan Undang-Undang Pasal 17 ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 untuk orang pribadi nih. Sedangkan kalau in default badan usaha itu tarifnya hanya flat 22%. Keduanya dihitung dari net profit. Ini kita belum bicara insentif pajak dan lain sebagainya ya, tapi kita bicaranya in default dulu. Sesimpel uang masuk ke rekening pribadi dari net profit usaha kita 5 sampai 35% progresif atau kalau di badan usaha net profitnya dikalikan 22% flat. Nah, itu pun juga kita udah tahu nih kira-kira penghematannya bisa terjadi berapa banyak di saat mungkin net profit yang masuk ke rekening pribadi itu sudah masuk layering 25 sampai 35%. Lebih baik kita pilih 22% di badan usaha kan, Iya. itu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin badan usaha, kan Hmm, biasanya tuh ada CV sama PT tuh kok. iya. Itu ada yang lebih baik nggak sih? Apakah mending CV atau baiknya semua langsung PT? Mmm, Dan secara struktur PT-nya itu karena saya sempat dengar kayaknya Ko Vincent share soal, PT itu struktur juga harus dipikirkan gitu iya, kan, nggak harus semua itu horizontal. Itu baiknya seperti apa gitu? oke. Nah, kalau misalnya kita bicara saya jawab yang kedua dulu ya. Apakah pada saat kita melakukan pembuatan badan usaha itu lebih baik horizontal ataupun distrukturkan secara vertikal ke bawah? Jawabannya semuanya tergantung dari size dan prospek bisnisnya ke depan. Atau mungkin kita sudah mulai, memiliki lebih dari satu industri terkait dengan bisnis yang kita jalankan begitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ya terkait dengan CV dan PT, sebenarnya mana yang lebih baik, mana yang lebih oke untuk kita dirikan begitu ya. Jawabannya kembali lagi tergantung lagi ya, kita pelajari dulu nih, kita pelajarin dulu. Kenapa saya harus pilih CV, kenapa kita harus pilih PT, kita lihat dari kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh, kalau misalnya kita bicara CV ya, CV itu dia memiliki tanggung jawab yang menjadi satu kesatuan dengan owner-nya. Ya, katakanlah nih saya punya CV, amit-amit sampai CV-nya suatu ketika terjadi sengketa hutang piutang, tuntutan ganti rugi ataupun kepailitan dan CV tersebut masih harus melakukan pembayaran kepada pihak-pihak eksternal, contoh utang dagang kepada supplier, maka kalau CV-nya tidak bisa bayar, maka aset pribadi dari pemilik CV-nya itu pun juga bisa kena ungkit atau kena sita dan lain sebagainya. Harus ikut dilikuidasi ya untuk memenuhi kewajiban tersebut yang masih outstanding. Kalau PT ya, ini another side begitu ya. Kewajiban pemegang saham atau pemilik itu hanya sebatas modal yang disetor. Jadi kalau kondisinya serupa terjadi pada PT, PT-nya sampai pailit dan tidak bisa bayar, maka owner-nya itu bisa lepas tangan.
Ini quote unquote ya, terlepas dari masalah moral dan sebagainya, ini kita bicara hukumnya aja, owner-nya bisa lepas tangan, PT-nya pilot mah pilot aja, begitu ya. Nah, berarti lebih baik PT daripada CV dong. Ya, kalau kita bicara dari segi resiko tadi, tapi ada kelebihannya lagi kalau untuk CV dibandingkan dengan PT. CV pada saat dia itu bisnisnya running, make money, make profit ya, kan sometimes kalau kita bikin badan usaha atau kita mulai bisnis apapun, itu kan niatannya adalah untuk memperkaya diri sendiri atau kitanya gitu ya, meningkatkan network kita. Nah, CV pada saat dia running, make profit, make money begitu ya. Kemudian kita mau take profitnya itu dari badan usaha, which is dari rekening CV kita mau alihkan ke rekening pribadi kita, itu namanya PRIV ya. Nah, PRIV itu dari CV non objek pajak. Oh gitu ya. Tapi beda dengan PT. Kalau PT-nya running, make money, make profit, kemudian kita sebagai pemegang saham ingin mengambil profit tersebut dari PT, namanya dividen. Nah, dividen in default itu dia tarifnya 10% final untuk pajaknya, ya. Kecuali kita melakukan reinvestasi selama 3 tahun ya, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Which is pada saat kita terima dividen, dividennya kemudian kita reinvestasikan ke beberapa instrumen yang dikehendaki melalui peraturan bersangkutan. Contohnya deposito, obligasi, reksadana, mungkin saham ya dan lain sebagainya. Itu bisa dari 10% menjadi 0% ya. Tapi kondisinya 3 tahun harus hold nih. Berarti dananya tidak agile nih. Beda cerita kalau CV begitu masuk terserah mau dipakai apa, gitu ya. Nah, berarti itu kan dari segi plus minus masing-masing punya. Kemudian contoh lagi buat teman-teman sekalian ya, audiens, Bibit dan Stockbit, which is pada saat mereka memulai usaha, kan ada satu tarif pajak yang paling booming nih, yang paling disukai mereka, which is tarif pajak final 0,5% untuk UMKM. Nah, kalau kita lihatnya dari sudut pandang insentif bersangkutan, PT dan CV pun juga punya pro kontranya sendiri-sendiri. Contoh kalau misalnya CV pada saat pertama kali berdiri, dia bisa pakai selama 4 tahun tuh insentif. Ya, dengan catatan quote unquote omsetnya juga di bawah 4,8 miliar karena itu kan peruntukannya untuk mereka yang masih UMKM, merintis dan lain-lain. Kalau PT itu hanya 3 tahun, gitu ya. Nah, jadi dilihat dulu, mana nih yang paling saya butuhkan? Apakah kelebihannya CV atau kelebihannya PT? Dengan konsekuensi saya juga terima kekurangannya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk contoh real aja supaya nggak bingung ya. Pernah ada klien saya, ya, dia bilang, "Saya mau punya bisnis baru, ya. Saya mau bikin klinik kesehatan di daerah-daerah terpencil." Which is orang Samarinda, dia mau ke daerah-daerah sekitar Samarinda dan Balikpapan, dia mau bikin klinik-klinik mempekerjakan atau hiring dokter-dokter umum yang baru lulus dan sudah bisa berpraktik, begitu ya. Nah, dia tanya sama saya, "Oke nggak kalau saya bikin CV?" Gitu kan ya. Nah, saya langsung bilang dengan tegas, kalau mau bikin klinik, hubungannya itu dengan nyawa seseorang, ya. Nah, kalau bikin CV, pasti saya akan tolak, harus PT. Kenapa? Karena pada saat dia hiring dokter ya, walaupun semua standar operasional dan untuk standar-standar mutunya ya memang harus clear juga ya, mengikuti Kementerian Kesehatan. Tapi pada saat dia bikin klinik, dia hiring dokter, pada saat dokter itu melakukan tindakan medis ya, kan si owner-nya atau si pebisnisnya ini tidak mungkin dia standby 24/7 untuk liatin kinerjanya si dokter. Amit-amit bisa jadi kan dokter ini melakukan kesalahan ataupun ya bahasa kerennya malpraktek ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Entah sesimpel salah suntik aja, begitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya sampai dokternya salah suntik yang kita hire, otomatis pasien itu dan keluarganya akan menuntut pihak rumah sakit dan termasuk ya dokternya tersebut pasti juga akan dituntut. Tapi rumah sakit kena kan sebagai instansi atau perusahaan. Nah, ini kalau bercandanya saya ke klien saya, berarti kitanya nggak ikut nyuntik, kitanya ikut miskin, gitu kan ya. Berarti kan kita mengalami tuntutan tersebut, ya kan, yang mungkin besaran nilai ganti rugi dan sebagainya juga kita tidak bisa prediksi sedari awal kita mulai bisnis.
berarti harus PT, ya, jangan CV nih. Beda cerita kalau misalnya kita cuma sekedar sekedar mungkin merintis jualan baju, ya kan, atau mungkin jualan-jualan, katakanlah sekarang yang booming raket padel kah, kayak gitu, atau jasa coaching kah, itu boleh CV, feel free pada saat melakukan pendirian bisnis, gitu. Oke. Berarti kan tadi salah satu main consideration-nya itu adalah legal obligation-nya, potential legal Iya, obligation itu seperti apa gitu iya, kok. Tapi selain dari legal itu kalau secara faktor lain kayak ada nggak sih, oh kalau aset udah segini, mhm. atau revenue udah segini, atau profit udah segini, itu udah mendingan bikin PT deh gitu kok? Oke, kalau secara omset, to be honest, walaupun memang berpengaruh, tapi tidak serta-merta itu jadi acuan utama. Nah, tapi juga tetap bisa ya menjadi pertimbangan kapan kita mendirikan sebuah PT dan anak-anak perusahaan di bawahnya begitu ya. Di saat kita sudah punya net worth ataupun putaran bisnis lebih dari 100 miliar per tahun biasanya gitu ya. Itu sudah harus mulai berpikir struktur konglomerasi bisnisnya harus seperti apa begitu ya. Dikatakan, kalau misalnya kita lihat-lihat konglo di luar sana mereka selalu punya yang namanya PT holding atau perusahaan induk, kemudian mereka juga punya subholding-nya, mereka punya subsidiary-nya ya kan, di mana tiap-tiap subsidiary itu atau anak perusahaan melakukan operasional bisnisnya masing-masing dan lain sebagainya sih. Oke. Nah ini menarik nih, Iya, karena tadi Ko Vincent ngomong soal struktur konglomerasinya seperti apa. iya, Nah mungkin kan kebanyakan dari kita pengen tahu kok sebenarnya gimana sih struktur pajak, yang efisien kalau kita mau bikin tadi strukturnya yang kita bisa contek dari konglo-konglo ini biar bayar pajaknya efisien gitu. oke, kalau kita bicara para konglo di luar sana, mereka kebanyakan ya atau majority pasti struktur bisnisnya melibatkan badan usaha bentuk perseroan terbatas atau PT gitu ya. Kenapa perseroan terbatas? Karena tadi secara legal obligation-nya ya kan, kemudian secara size bisnisnya dan juga terkait dengan perizinan di OSS atau online single submission ya itu harus melibatkan PT kenapa? Karena kalau misalnya mereka mau pakai CV, mereka akan terjebak di kondisi CV-nya akan didirikan secara horizontal di bawah nama pribadi pemiliknya. Karena CV tidak bisa memiliki CV. Begitu juga PT ya, kalau misalnya mau punya anak perusahaan dia harus PT gitu ya idealnya. Nah, kalau misalnya kita bicara struktur konglomerasi, yang paling simpel dan sederhana ya itu dimulai dari tiap-tiap orang pribadi, si high net worth tadi, si businessman-nya tadi, itu dia selalu menginisiasi untuk memiliki satu perusahaan holding, gitu ya. Nah, KBLI-nya di OSS pun juga ada, which is nomornya 64200 perusahaan induk begitu ya. Nah, perusahaan induk ini nanti dia akan jadi poros atau inti utamanya yang memiliki modal atau kapital yang paling besar untuk disuntikkan ke tiap-tiap anak perusahaan di bawahnya, ya kan. Nah, perusahaan induk itu jadi dia di tengah ya, ini orang pribadinya semua di atas, perusahaan induknya di bawah. Dari situ perusahaan induknya itu dia bisa memiliki sub induk ya atau subholding. Which is di bawahnya ya, ini perusahaan induknya di atas, subholdingnya di bawah, gunanya untuk mengklasifikasikan bisnisnya secara clear. Katakanlah ada satu subinduk dia bergeraknya di bidang pertambangan, ada satu subinduk dia bergeraknya di bidang telekomunikasi media, dan lain sebagainya. Di mana nanti tiap-tiap subinduk ini katakanlah pertambangan, dia akan memiliki berbagai anak perusahaan di bawahnya lagi. Yang secara operasional bisnisnya bergeraknya ya di industri pertambangan, kepemilikan tambang, kontraktornya dan sebagainya. Nah, berarti nanti ibaratnya holding ini dia memiliki banyak lini usaha yang terklasifikasi di tiap-tiap subinduk ya atau subholding. Subholdingnya punya anak-anak perusahaan operasional. Oke. Tapi benefitnya buat seperti itu tuh kenapa kok? Kenapa Iya, harus tadi, nggak cuma horizontal, tapi intinya ada holding dan iya. kemudian ada anak-anaknya dan kenapa harus dipisahin gitu, satu Oke. sama lain? Benefitnya tuh apa? Oke, secara benefit satu, legal obligation-nya tadi ya kita ulang pasti akan terjamin lebih baik gitu ya. Pada saat anak perusahaan itu mengalami pilot, otomatis subholding-nya tidak akan terkena sengketa.
Subholding-nya amit-amit sampai kena pilot, holding-nya pun juga masih tetap aman. Holding-nya amit-amit sampai pilot, orang pribadinya juga aman. Jadi strukturnya untuk legal obligation-nya itu safety-nya itu berjenjang. Oke. Nah, plus induk perusahaannya atau perusahaan holding di bawah orang-orang pribadi ini, dia itu memang disetting khusus hanya untuk melakukan investasi dan kepemilikan modal. Tidak ada operasional, bahkan tidak melibatkan atau tidak bersinggungan dengan pihak ketiga atau pihak eksternal. Tujuannya apa? Supaya tidak keluar atau muncul legal obligation terhadap pihak lain ya. Ibaratnya dia aman ya. Kalau misalnya beroperasi bersinggungan dengan pihak lain selalu punya ruang untuk menuntut, untuk meminta ganti rugi dan sebagainya. Holdingnya diamankan karena menurut orang-orang kaya di luar sana atau kunglu, holding itu private bankingnya mereka. Asetnya itu banyak di holding. Kepemilikan properti dengan luasan yang cukup oke, kepemilikan kendaraan-kendaraan mewah, kepemilikan modal dengan nominal yang mungkin kalau kita bicara nggak ada serinya gitu kan ya, dan lain sebagainya, itu semuanya di holding ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau anak perusahaannya yang dimiliki subholding ini berprofit, anak perusahaan itu kan dia bisa bagi dividen. Dividen dari anak perusahaan ke subholding atau ke induknya, which is dividen dari PT ke PT, itu non objek pajak. Nah, beda dengan dividen dari PT ke orang pribadi secara langsung. In default pajaknya 10%. Bisa nol kalau reinvestasi. Tapi kalau dividen dari PT ke PT, itu tidak ada kewajiban untuk melakukan reinvestasi. Dia memang in default sudah tidak ada pajaknya atau non objek pajak. Oke. Nah, subholdingnya begitu dia terima dividen dari anak perusahaan, tinggal nanti subholdingnya bagi dividen lagi ke induknya. Induknya lah yang memploting atau mengamankan semua keuntungan-keuntungan yang pernah dibagi oleh semua anak perusahaan di bawahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat tadinya itu uang sudah terploting di induknya yang paling atas, dan itu memang awal mulanya itu bermuara dari pembagian dividen anak-anak perusahaan di bidang pertambangan katakanlah. Kemudian si holding atau induknya ini berniat hati membuka peluang bisnis baru di bidang telekomunikasi katakanlah. Holdingnya nanti dia tinggal bikin subholding bidang telekomunikasi, dan bidang telekomunikasi atau subholdingnya ini tinggal membuat anak-anak perusahaan lagi yang bergerak di bidang telekomunikasi. Katakanlah seperti pembuatan tower ya kan, kemudian infrastruktur telekomunikasinya dan sebagainya, atau studi kelayakan bisnis research and development-nya pertama kali. Semuanya di bawah subholding yang berbeda. Sumber dananya dari mana untuk membiayai ini? Ya dari holdingnya yang tembak setoran modal. Yang awal mulanya uangnya dari perusahaan pertambangan. Jadi ada inflow yang masuk ke holding, ada outflow yang keluar dari holding. Ibaratnya saling tukar-menukar uang dari kantong kiri ke kantong kanan dengan plotting dari holdingnya, gitu ya. Itu tidak ada aspek pajaknya sama sekali. Ya, beda dengan ceritanya kalau misalnya orang-orang di luar sana mungkin yang belum paham tentang terkait dengan struktur, biasanya bikin PT atau CV itu horizontal ke bawah semua ya kan. Apalagi PT-nya horizontal ke bawah semua. Kalau mau bagi dividen ke pemiliknya yang orang pribadi, in default 10%. Kalau misalnya nggak mau bayar harus reinvestasi 3 tahun, berarti kan uang jadi nggak agile. Kalaupun mau sacrifice bayar dividen 10%-nya, ya berarti ibaratnya dari 100% dana tinggal 90%, padahal cuma pingin pindah kantong kiri kantong kanan ya kan. Untuk nanti uangnya dari orang pribadinya itu setor ke anak perusahaan yang lain. Udah kepotong duluan, naik kepotong 10%, turun tinggal 90% gitu kan ya, untuk injek anak perusahaan yang lain. That's why struktur holding itu penting untuk dimiliki orang-orang yang mau mengembangkan sayapnya lintas industri gitu. Oke. Nah, dan tadi kan Ko Vincent ada bilang biasanya holding ini tuh dipakai sebagai kayak private bank lah Ya. oleh konglo-konglo di luar sana. Boleh dijelasin nggak sih kok maksudnya private banking tuh gimana gitu? Karena kan bank ya berarti biasanya kita tempat kelola aset ya? Iya iya. Nah, jadi perusahaan holding ini kenapa saya bilangnya sebagai private, banking ya, karena semua aset
dan kekayaan serta kepemilikan surat berharga dalam bentuk saham di tiap-tiap perusahaan di bawahnya dia, itu di-plotting-nya kepemilikannya di bawah holding. Ya, holdingnya yang punya properti atau tanah dengan luasan besar, ya kan. Kemudian dia yang punya mobil, bahkan punya private jet, ya kan. Kemudian dia yang punya saham-saham di anak perusahaan di bawahnya yang which is masih private company atau mungkin dia juga holdingnya yang memiliki, saham dari perusahaan-perusahaan yang sudah open public, ya kan. Nah, banyak emiten-emiten kalau misalnya kita lihat ya, which is emitennya para konglo ya, yang sudah IPO di Bursa Efek ya, emitennya itu statusnya perusahaan holding. Nggak tahu ini bisa bicara di sini nggak emitennya apa gitu kan ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, pada dasarnya ada loh beberapa perusahaan holding yang bahkan sudah di-IPO-kan. Yang ternyata kalau kita lihat beneficiary owner-nya, oh perusahaan yang A ini sudah listing di Bursa Efek. Ternyata kepemilikan sahamnya itu mayoritas oleh perusahaan B yang ternyata juga listing di Bursa Efek kan gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya ini naik performa harganya, maka ini mungkin terdorong naik juga dan sebagainya. Itu kan banyak ya. Ya mungkin teman-teman lebih expert lah, udah tahu lah, bisa cari juga. Netizen-netizen biasanya kayak detektif kok, kayak mereka udah Iya, bisa nyari lah emiten yang mana nih yang pakai structure seperti ini. betul. Berarti tadi kenapa dibilang private banking karena, aset-aset yang besar, big Iya, money-nya lah itu biasa ya ditaruhnya di holding karena tadi aman dari banyak, legal obligation tadi ya, kok ya? betul betul. Oke, nah Dan enaknya juga contoh ya, kenapa para konglo di luar sana itu memiliki properti ini kita bicaranya sangkut properti ya. Properti dalam nominal besar atau luasan yang besar ya, di bawah kepemilikan holding company ya, instead of orang pribadi, daripada orang pribadi, karena which is pada saat nih salah satu orang atau orang pribadinya berpulang meninggal dunia katakanlah, kemudian dia itu mewariskan properti ke anak cucunya, maka anak cucunya itu akan terjebak di kondisi dia harus bayar BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk peralihan kepemilikan atau nama di sertifikat properti tersebut. Tapi kalau propertinya dari awal oleh orang-orang pribadi ini sudah disetting di holding, which is ada salah satu yang berpulang aja meninggal dunia, maka yang diwariskan itu hanyalah saham dari PT holdingnya tersebut. Which is PT Holding itu yang memiliki properti dan PT Holding ini tidak pernah meninggal. Ya, PT kan tidak pernah meninggal kecuali dia dipilotkan kan. Jadi kepemilikan nama di sertifikat properti itu tidak akan pernah bergeser. Berarti tidak akan keluar kewajiban untuk bayar BPHTB. Ya. Nah, karena kan banyak ya kasus viral di luar sana yang keberatan bayar BPHTB dan sebagainya padahal ini kan aset warisan doang gitu kan, bukan jual beli. Tapi ya memang kondisinya seperti itu dan BPHTB itu kan masih masuk di spenda setempat tempat properti tersebut berada kan. Nah, kalau misalnya yang meninggal ini orang pribadi hanya mewariskan sahamnya PT Holding, which is PT Holdingnya ini yang menguasai semua aset termasuk properti, tidak ada kewajiban untuk bayar BPHTB sama sekali. Dan itu sudah dipikirkan oleh kunglu-kunglu di luar sana. Mereka akan bayar apa yang mereka harus bayar, mereka akan simpan apa yang tidak perlu dibayar, gitu. dan sebenarnya ini relate mungkin nggak cuma Konglo ya, tapi kita belajar kali biar kita bisa jadi Konglo juga gitu. Iya Walaupun kita, perorangan, tapi kalau iya kita perorangan yang mempunyai aset yang udah lumayan agak besar lah ya, iya dan kita kan kalau asetnya udah agak besar udah mulai mikirin nanti warisin ke anaknya gimana gitu. iya Sebenarnya yang efisien itu adalah kita perlu bikin PT yang holding tadi ini ya, kok ya, iya, buat, betul warisan planning atau legacy planning gitu. betul, termasuk kepemilikan aset yang kita miliki selama kita masih hidup. Bahkan fun fact-nya kalau misalnya kita mau investasi di beberapa instrumen tertentu ya, seperti saham, ya reksadana, obligasi, itu pun kan kita juga bisa melakukan investasinya via PT holdingnya kita. Tidak harus orang pribadinya yang membuka RDN katakanlah seperti itu ya. Tapi perusahaan yang kita miliki as holding company itu pun juga bisa langsung direct investment ke beberapa instrumen tersebut. Iya, karena kan mungkin banyak yang nggak tahu kirain RDN cuma bisa buat, orang perorangan doang, tapi Betul, PT juga bisa mempunyai RDN. betul. Oke. Nah, mmm, oke.
Nah, kan tadi kita ada ngomongin soal investasi dan juga ya PT kalau misalnya dipakai buat bisnis biar efisien pakai struktur holding tadi Ya, gitu kok. Kenapa sih kok kalau misalnya buat PT itu, emang penting ya buat mereka punya duit tuh buat direinvestasikan pakai RDN gitu? Kenapa nggak orang personal aja investasinya, kenapa harus pakai PT? oke. Nah, kenapa banyak, para high net worth individual di luar sana yang sudah paham terkait dengan struktur konglomerasi bisnis dan, tax obligation ya, memilih untuk berinvestasinya melalui perusahaan holdingnya mereka, katakanlah beli saham di Bursa Efek atau mungkin something like beli reksadana di, Bibit contohnya gitu ya. Kenapa mereka memilih seperti itu? Karena begini, tadi holding company itu kan direct dimiliki oleh orang-orang pribadi high net worth-nya, betul ya. Kalau semua dividen dari anak perusahaan naik ke subholding, subholding naik ke holding, holdingnya bagi ke orang-orang pribadi, tadi keluar tax obligation untuk 10% pajak dividen, ya kan. Nah, kalau misalnya tidak mau kena, reinvestasi 3 tahun untuk orang-orang pribadinya ini. Nah, berarti kan pertanyaannya muncul, toh ya sama aja kalau misalnya masuk orang pribadinya reinvestasi katakanlah beli saham reksadana juga ya dapatnya saham reksadana. Apa bedanya dengan holdingnya tidak membagikan dividen, tapi dia yang langsung melakukan investasi beli saham ataupun reksadana. Karena begini ya, perbedaannya kalau sudah masuk orang pribadi, memang reinvestasinya instrumennya ya saham, reksadana dan sebagainya. Tapi harus hold 3 tahun, oke? Nggak boleh gerak nih, kalau nggak gitu tax obligation-nya 10% keluar lagi nih, gitu kan ya. Tapi beda dengan PT Holding, yang dia terima dividen dari anak-anak perusahaan di bawahnya, itu dia tidak punya tax obligation untuk bayar dividen, ya kan. Tidak ada kewajiban, karena itu sudah non objek pajak, dividen dari PT ke PT. Nah, begitu dia yang investasi katakanlah beli reksadana pasar uang deh, ya kan, atau pendapatan tetap, atau mungkin saham ya kan dan sebagainya. One day ada anak perusahaan di bawahnya yang lagi goyang, butuh suntikan dana di waktu secepat-cepatnya, ya kan? Atau mungkin ada peluang bisnis yang kalau nggak diambil per detik ini itu kita rugi, gitu kan ya, atau kita kehilangan opportunity cost. Maka si perusahaan holding ini dia bisa langsung loh cairkan tuh reksadana, jual tuh saham, kemudian begitu sudah jadi cash liquid itu dia tinggal tembak lagi ke bawah sebagai tambahan modal di setor. Beda cerita dengan orang pribadi. Kalau orang pribadi sudah reinvestasi, dia kena something like kondisi yang dia tidak ajal, tidak boleh dicairkan kan. Karena kalau enggak kan keluar tax obligation-nya 10% nih, rugi bandar kan. Udah nyangkut ke orang pribadi, reinvestasi, ternyata ada kebutuhan mendadak ya kan, kemudian dicairkan, harus bayar 10% lagi ya, karena muncul lagi, baru disetorkan. Berarti kan dari 100 naik, turun 90. Tapi kalau di bawah PT Holding, mau dijual reksadana, sahamnya dan sebagainya, kembali lagi ke 100% atau mungkin sempat untung jadi 100 sekian persen, ya langsung full amount-nya itu bisa ditembak ke bawah. Lebih agile. Ya, key-nya fleksibilitas lah ya, Iya, fleksibilitas, agility, ya itu sih, fleksibilitas itu penting banget ya, apalagi buat betul. pebisnis karena kita nggak tahu kapan aja opportunity duitnya dibutuhin. Iya, bagi high net worth individual ataupun pebisnis lah ya yang sudah open minded, fleksibilitas dan waktu itu the new currency. Itu kan kalau kita ngomongin holdingnya kok. Kalau Ya, misalnya anak-anak perusahaannya, itu jadinya memang mereka biasanya nggak ada investasi di anak perusahaan atau ya kan biasa kalau bagi dividen biasa setahun sekali tuh, ya. baru naik ke atas. Jadi pas, within the year-nya tuh biasanya anak-anak perusahaannya ada investasi juga nggak sih kok? Anak perusahaannya bisa juga, bisa melakukan investasi ya, which is anak perusahaannya katakanlah nih, dia bergerak di bidang, distributor ya kan, dia beli secara partai besar dari manufacturing atau pabrik, kemudian dia melakukan penjualan in retail gitu ya, seperti, gerai-gerai, minimarket di luar sana, saya nggak sebut merek gitu ya. Nah, dia kan belinya dalam jumlah besar kemudian jualnya secara retail ya. Which is pada saat jual secara retail, nih anak perusahaan kita bicara satu PT aja gitu ya. Ini anak perusahaan, itu dia kan terima cashnya kan per detik di mana barang dijual.
Bisa jadi dia waktu bayar ke manufacturer atau ke pabrik, which is suppliernya dia, itu dia diberikan tempo 30, 60, atau 90 hari kan. Ya, tergantung size pembeliannya. Nah, pada saat dia terima duitnya itu secara cash, kemudian mulai disisihkan, oh ini ada pembayaran-pembayaran biaya yang memang harus dilakukan di bulan ini seperti gaji karyawan atau mungkin biaya operasional dan sebagainya. Masih ada sisanya, which is ini sisanya ini adalah nominal pokok untuk bayar utang kepada supplier. Tapi ternyata temponya masih 90 hari, 60 hari ke depan. Tuh uang bisa dibuatkan Eee, modal inti supaya dapat cuan juga, ya. Katakanlah nih anak perusahaannya bikin RDN atau buka RDN ya kan, kemudian dia something like taruh uang besarnya tadi yang harusnya dibayarkan ke supplier, ditaruh di reksadana pasar uang dalam kurun waktu 45 sampai 60 hari aja, kalau nominalnya besar naik 0,5% aja, itu udah berapa tuh cuannya? Berarti kan dapat another cash flow ya secara cuma-cuma, hasil dari muterin uang yang harusnya dibayarkan ke supplier, diputer sebentar kemudian dibayarkan ke supplier. Tentunya mutarnya pun atau diletakkan di instrumen yang, low risk ya kan, something like reksadana pasar uang. Yang low risk dan yang penting liquid juga ya, kok ya. Karena Betul, kan ya kadang-kadang kalau ada deposito kita break sebelum tenur kan nggak ya dibayar bunga nggak bunganya, dibayar kena bunga penalti bahkan ada kan? iya, Heeh, nggak ada penalti tapi nggak dapat bunganya gitu. Kalau betul. RDPU karena returnnya dia itu dibayarkan setiap hari, Iya, accruing tiap hari, jadi ya lebih fleksibel juga. betul. Tiba-tiba besok dibutuhin ya bisa langsung dicairkan gitu Iya, kan. Itu kalau misalnya yang anak perusahaan nih kok. mhm, Nah, kalau misalnya kita balik tadi ke holding udah bayar dividen ke personal, mhm, biar nggak kena pajak dividen direinvestasikan. iya. Nah, kalau, yang buat reinvestasi ini instrumen apa sih kok yang biasanya Ko Vincent, lebih rekomen gitu? Oke. Kalau saya jujur kalau untuk reinvestasi karena dia harus ditahan 3 tahun ya, untuk orang pribadi karena tadi konteksnya holdingnya bagi dividen ke orang pribadinya ya, dengan segala macam pertimbangan boleh feel free aja. Kalau tahannya 3 tahun paling oke ya, mainnya antara kalau low risk atau konservatif, obligasi, ya obligasi negara pasti. Apalagi ada yang tenornya T+2, T+4, atau mungkin ada yang T+6 kan. Sekarang kan lagi booming-nya yang T+2, 4, atau 6 gitu kan dari pemerintah. Dengan suku bunga atau kupon lah ya, return-nya floating with floor gitu kan. Nah, kalau saya condongnya ya ke T+4 ya kan, atau T+3 ada ya sekalian ya kan, berarti kan pas nih durasinya. Ya sudah masukkan ke sana. Toh kita ibaratnya kalau sudah masuk obligasi ya kan pokoknya di sana kuponnya kita dapatnya kan sudah final tax-nya 10%, yaitu yang digunakan untuk, kehidupan sehari-harinya gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua kalau konservatif, biasanya reksadana, ya kan. Reksadana kalau jangkanya 3 tahun mungkin reksadana pendapatan tetap minimal ya, sampai dengan reksadana campuran, ya kan. Supaya mendiversifikasikan resiko. Nah, tapi kalau misalnya sukanya yang high return ya kan, kalau 3 tahun di-hold, ya kita bisa gunakan untuk ke emiten-emiten di bursa efek atau saham begitu ya. Nah, pemilihan sahamnya gimana nanti di another kelasnya Bibit ya, nanti belajarnya bukan di sini, gitu. Ya, kalau misalnya mau ngomongin sahamnya yang mana itu bisa podcast-nya beberapa kali lagi tuh, kok nggak Iya, selesai-selesai bahasnya. Cuma yang menarik tadi ya, kalau misalnya yang obligasi negara itu, kalau yang ngambil tenornya pas, mhm, itu mungkin juga ngebantu pelaporan kali ya, kok ya. Jadi kita betul kan karena ya nggak gerak-gerak, udah di situ aja. Jadi betul nggak mungkin, oh lupa ternyata saya keburu dicairin, habis itu ini belum nyampe nih periode reinvestasinya, biar iya. itu habis itu tiba-tiba nanti dapat surat. Betul, karena pada saat kita melakukan reinvestasi selain kita letakkan di instrumen tersebut tuh dana hasil dividen kita, itu kita juga harus melakukan laporan realisasi reinvestasi selama 3 tahun berturut-turut se atau sebelum ya, atau pada saat kita lapor SPT tiap tahunnya.
Oke, mungkin tadi kita udah ngomongin soal warisan juga. Nah, dan karena kita mau ngomongin kan sekarang akhir tahun nih kok. Mhm, Berarti kan ya bentar lagi waktunya pelaporan pajak. iya, Nah, kalau misalnya kita mau balik lagi nih kok ke mhm, pertanyaan soal kan ya kalau Konglo itu strukturnya tuh ada holding gitu dan iya, kemudian ada anak-anak perusahaan. Karena kalau lini bisnisnya itu berbeda gitu. iya. Nah, kalau misalnya bisnisnya di negara-negara yang berbeda gitu kok, apakah sama strukturnya saya juga pakai, holding gitu? Jadi kalau misalnya kepemilikan asetnya ya bahkan lintas negara kondisinya, maka itu sudah butuh yang namanya, another level of tax planning atau business structure-nya gitu ya. Which is pada saat high net worth individual ya sudah punya investasi lintas negara atau kepemilikan aset lintas negara, mereka sometimes juga sudah setting yang namanya super holding. Nah, ini another topik lagi nih, bukan cuman holding di dalam negeri untuk kepemilikan tiap-tiap lini bisnis yang berbeda, tapi super holding itu lebih tinggi lagi. Di atasnya si holding, super holdingnya yang punya holding, holding ini menguasai di Indonesia, dan super holding ini bisa punya holding lagi yang secara base-nya itu di luar negeri. Katakanlah di Singapura ya, berarti kepemilikan investasi ataupun bisnis-bisnis di Singapura di bawah holdingnya itu dan dia beranak ke bawah lagi. Jadi holdingnya ada 2, Indonesia dan Singapura serta negara lain katakanlah di bawah naungan super holding. Super holding baru dimiliki oleh para high net worth individualnya. Kalau misalnya soal kan sebenarnya bentar lagi udah mau pelaporan pajak nih Ya, kok. Kalau misalnya di Bibit memang kan kita tuh lumayan fokus lah ya gimana biar teman-teman user Bibit itu buat laporan pajak tuh mmm, lebih simpel. Nah jadi kan memang, Bibit tuh udah bikin yang namanya tax report buat di Bibit sama Stockbit biar lebih gampang dilapor. Cuma, Ko Vincent sebagai profesional suka ngerasa pelaporan kita yang di Bibit tuh udah cukup bagus belum sih kok, yang buat biar bisa dipakai buat lapor pajak gitu? oke, kalau saya pribadi ini, pendapat objektif ya. Saya kan juga pengguna Bibit dan Stockbit, ya saya main reksadana, obligasi, saham pun juga ada. Dan sejauh ini memang kalau dari berbagai merek atau sekuritas lain yang saya sempat miliki juga akun-akun di sana, Bibit dan Stockbit paling oke sih untuk tax report-nya ya. Kenapa? Karena satu, karena mungkin, banyak tipe konsumen yang retail yang memang dinaungi oleh Bibit dan Stockbit sehingga tax report yang dihasilkan atau tinggal kita tarik saat kita melapor SPT tahunan itu mudah untuk dibaca, ya. Dari mulai contoh kalau misalnya saham di Stockbit dari berapa nilai, transaksi jual beli kita yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun, karena itu nilai tersebut harus masuk ke SPT tahunan. Kemudian berapa besar, pajak 0,1% final yang sudah pernah potong ya oleh Stockbit ya kan selama kita melakukan transaksi selama 1 tahun, itu pun juga harus di-attach. Dan berapa juga, nilai perolehan saham yang kita beli selama 1 tahun dan masih tersisa per 31 Desember katakanlah 2025 ini gitu ya. Nah, kalau 2024 kemarin saya juga sudah pakai gitu ya. Jadi mudah untuk diambil datanya, tinggal comot kemudian kita taruh di SPT gitu. Bibit pun juga sih. Oke. Nah mungkin saya mau nanya kalau dari point of view full time investor nih Mmm, kok, buat melaporkan kan tadi ada mention kalau misalnya di Stockbit itu kan ada pajak final yang udah dipungut berapa, iya. dan transaksinya berapa banyak. Kalau realized gain tuh biasa dilaporin juga nggak sih kok? Oke, kalau realized gain itu sebenarnya tidak dilaporkan secara, eksplisit begitu ya. Tapi realized gain yang ada di tax report-nya Bibit Stockbit itu menjadi dasar berapa banyak nilai kenaikan aset yang bisa kita klaim di saat kita lapor SPT tahunan. Karena ya pernah nih kejadian contoh, ada satu orang ya kita dampingi ya, beliaunya kena pemeriksaan pajak secara individu oleh kantor pajak, kemudian beliaunya itu, to be honest
keren lah main sahamnya gitu ya, profitable lah. Saya pun juga sampai syok gitu ya, awalnya nggak percaya juga. Dia kenaikan asetnya itu kurang lebih 3.300% ya. Dari dia injek RDN berapa duit kalikan 3.300 gitu ya. Saya nggak sebut nama lah. Nah, itu tahun 2021 pemeriksaannya ya. Di tahun 2021 dan dia ternyata pengguna Stockbit gitu ya. Nah, 3.300% berarti kan naik banget nih. Kantor pajak curiga, mempertanyakan lah ya kan, karena itu memang hak mereka kan untuk mempertanyakan kewajaran begitu ya. Tanya, "Kok bisa naik banyak sekali?" Dan mayoritas aset beliaunya yang kena periksa ini memang di surat berharga atau saham. Ya, dia nggak terlalu suka investasi properti dan sebagainya. Tapi naik sekali, kurang lebih 3.300%. Nah, pada saat kita melakukan pembuktian ke kantor pajak, salah satu yang kita bawa adalah tax report dari Stockbit gitu ya. Dan itu ibaratnya kan Stockbit ini kan bisa dibilang pihak ketiga karena yang berurusan sebagai pihak satu kan si individunya, pihak duanya adalah kantor pajaknya kan. Nah, konfirmasi pihak ketiganya lah yang membuat pernyataan kita itu bisa diterima oleh kantor pajaknya. Plus kalau misalnya kita waktu itu sempat berkomunikasi dengan pihak kantor pajak, ini laporan kita nggak bisa buat, Pak, gitu ya. Ini kan dari pihak ketiga which is, sekuritas yang kita gunakan, gitu. Kalau misalnya sekiranya kantor pajak masih belum bisa menerima, nggak apa-apa konfirmasi ke pihak sekuritas, kalaupun perlu untuk, konfirmasi atau approval dari kitanya sebagai pemilik account untuk datanya di-open ke otoritas kantor pajak, kita pun juga siap, tergantung nanti Stockbit-nya mau kasih requirement apa gitu ya untuk membuka data ke kantor pajak. It's okay, nggak ada masalah. Tapi kan Stockbit kan pasti minta konfirmasi ke si pemilik account gitu kan ya, tidak serta-merta langsung buka. Kita pun juga bilang ke kantor pajak, "It's okay, kita ikutin aja kalau Bapak perlu data, kita juga bisa kasih konfirmasi atau approval ke Stockbit untuk kantor pajak dapat, penjelasan lebih detail terkait dengan report ini," begitu ya. Dan memang kondisinya seperti itu ya, yang dijalankan selama 1 tahun, jangan dilihat cuannya doang bisa naik 3.300%, lihat juga tangisan darahnya mungkin kalau nyangkut atau cut loss dan lain sebagainya kan. Apalagi kalau di Stockbit kan semuanya ada jelas tuh ya kan, tiap-tiap emiten itu kan kok, performanya kita bisa tahu kan. Contoh nih ya ini saya sebut ada satu emiten saya ambil waktu itu pernah untung 30%, terus kemudian biasalah retail ya, apalagi saya bukan dewanya kan, retail ambil di pucuk lagi ternyata nyangkut floating loss 27% kita potong ya kan. Ya kurang lebih masih ada 3%, itu kan kelihatan per emiten kan netnya berapa. Nah itu kita pun juga kasih. Itu yang paling penting sih dan itu sangat membantu to be honest. Nah, itu kan kalau ditanya kok, Ya, pengennya sih nggak ditanya ya. iya. Gimana caranya biar kalau misalnya kita lapor, itu apa baiknya kita di-attach juga kok, biar jangan sampai ditanya, "Saya udah kasih lihat nih ya, walaupun Bapak tidak minta, saya attach aja deh realize gain-nya, jadi jangan sampai tanya," gitu. Iya, dan menurut saya itu adalah hal yang oke ya untuk dilakukan. Kenapa? Karena contoh tadi, klien yang kita dampingi 2021 kena ya kan, kasusnya itu terjadi 2024 pemeriksaannya, sedari tahun 2024 kita lapor SPT, bahkan nanti 2025 kita lapor SPT, itu sudah secara clear kita langsung lampirkan aja. Kita attach saja, karena itu kan bukti otentik kan. Sesimpel contoh kita dapat hibah ataupun warisan ya, bentuk apapun dari mungkin, orang tua kita atau lain sebagainya, ada akta hibahnya, ada surat keterangan warisnya, itu biasanya kalau, rule kita ya atau apa namanya, kebiasaan kita, itu kita attach, itu kan bukti pendukung. Karena kalau udah ditanya itu kan ya kembali lagi waktu, tenaga pikiran kan kita terbuang sia-sia kan. Ya, oke. Dan by the way kalau yang nggak tahu kalau buat realize gain di Ya, Stockbit bisa langsung dicek ya di iya aplikasi betul. jadi, ya kalau mau aman bisa di-attach aja biar kalau bisa sih nggak usah ditanya. Iya, dan itu juga jadi penyemangat juga sih kalau realize gain-nya memang positif ya. Tapi kalau realize loss ini yang aduh. Iya lumayan buat hiburan ngelihat hijau-hijau Iya. gitu kan. Oke, dan mungkin terakhir kan tadi Ko Vincent bilang ya, Ko Vincent, Mhm,
emang pakai Stockbit sama Bibit juga. Iya, Berarti kalau misalnya advice-advice yang kayak tadi, oke, berarti, perusahaan tuh diinvestasikan duitnya biar efisien segala macam. Covitan berarti juga, apa jangan-jangan pakai Bibit Bisnis juga ya? Apa pakai gimana? juga pakai juga. Untuk perusahaan saya ada beberapa perusahaan yang kita bikinkan RDN di Bibit Bisnis ya kan. Bahkan apply-nya juga gampang sih kalau menurut saya ya. Dan itu kan menunya juga tersedia di akun personal kita kan, ada tuh, kita bisa masuk ke profil kemudian bikin Bibit Bisnis juga kan, kita daftarkan perusahaan kita. Nah, untuk pembayaran-pembayaran yang sekiranya masih bisa di-pending ya karena memang, SOW-nya atau scope of work-nya ataupun TOP-nya, term of payment-nya itu memang kita diberikan hak untuk pending pembayaran ya kan, kita putar dulu biasanya ke reksadana pasar uang, lumayan ya kan, Lumayan ya, jadi nggak ada lumayan. idle money di perusahaan, Iya ditaruh aja, ya lumayan return-nya bisa iya, buat biaya hidup karena dan yang uang lain. cuman di rekening, itu di mata pebisnis ulung, itu cost of opportunity, Ya, iya kan. betul sekali. Oke, wah banyak banget insight yang udah didapat kali ini, Ko Vincent. Thank you Thank you banget udah datang ke podcast kita hari ini. thank you so much. Yes, buat teman-teman user Bibit dan Stockbit, semoga hari ini banyak belajar kungfunya ya dari Ko Vincent. Kalau buat saya sendiri sih menurut saya yang paling menarik tadi sih, belajar struktur bagaimana biar bisnis kita bisa bayar pajaknya tuh secara legal, semua masih legal sesuai peraturan, tapi ya lebih efisien aja Betul, gitu. Dan juga ya tadi buat persiapan kalau warisan. iya, Itu ya warisannya itu mungkin lebih efisien kalau misalnya ada dengan struktur PT Holding tadi gitu. betul. Dan yang paling penting jangan lupa kalau udah bayar pajak jangan lupa dilapor. Yes, of course. Udah bayar, jangan sampai nanti kita mendapat surat hanya karena salah pelaporan dan administrasi ya, kok ya. Betul betul banget. Oke. Oke, thank you banget teman-teman udah tune in di acara kita hari ini. Semoga sesi ini membantu dan, good luck buat sisi pelaporan pajak tahun depan. Oke, thank Oke, thank you. you. Bye-bye.